Taib, ada pertanyaan di sini. Telah kita ketahui bahwasanya khitan bagi perempuan bagian dari sunnah. Namun kita dapati di kalangan medis, baik bidan atau dokter menyatakan hal ini tidak diperbolehkan karena sebab ini dan sebab itu yang membahayakan. Bagaimana sikap kita menyikapi hal ini? Pertama, ya, dalam masalah khitan perempuan ini, ya, saya tidak bisa membahas tentang masalah hukumnya, ada khilaf di kalangan para ulama. Tetapi saya tidak menjawab terkait dengan masalah ini. Seandainya ya, ada nusus ya, Alkitab was sunnah ya, yang memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu ya, kemudian ya, ada perkara yang dianggap ya, lebih baik dari kitab was sunnah ya, maka yang kita utamakan adalah apa? Alkitab was sunnah ya. Walaupun medis mengatakan itu tidak boleh, walaupun medis mengatakan itu adalah jelek ya. Taib. Tidak boleh kita pertentangkan antara ya, antara sunnah dengan apa? Medis. Masalah khitan tentang khitan wanita. Ya. Baik. Juga demikian. Ya. Medis mengatakan tidak boleh, misalnya. Tapi ini sesuatu yang merupakan bagian sunnah bagi yang meyakini itu adalah sesuatu yang wajib misalnya. Ya. Baik. Atau itu sunnah. Lakukan dengan sesuatu yang baik tentunya, alat yang digunakan dan seterusnya. Bukan kemudian sesuatu yang memadharatkan. Ya. Jangan kemudian dengan itu mengatakan berarti sunnah ini tidak benar, tidak sesuai dengan zaman. Tidak seperti itu. Contoh yang lain misalnya sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang juga orang mempertentangkan dengan medis. Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ahad janahaihi da'an wa fil akhiri shifa. Jika ada lalat yang jatuh masuk ke dalam bejana kalian, falyaghmishu, celupkan lalat itu, kemudian buang lalatnya. Adapun airnya silahkan diminum, la bas, tidak masalah. Fa inna fi ahad janahaihi da'an, karena salah satu sayapnya itu ada penyakitnya, wa fil akhiri shifa, dan pada sayap yang lain ada apa? Penawarnya, ada obatnya. Wallahi sebagian orang mengatakan saya lebih percaya dengan ucapan dokter daripada ucapan siapa? Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Terucap ini. Terucap. Lebih percaya dengan ucapan dokter daripada ucapan siapa? Daripada hadis ini. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini dalam Bukhari. Dalam riwayat Bukhari. Ya, sebagian mengatakan ini hadis lemah. Contoh, ada hadis yang lemah dalam Bukhari, ini contohnya tidak sesuai dengan ilmu medis. Lalat tempatnya di mana? Ya, kotoran-kotoran, tempatnya di tempat-tempat yang basi. Ya, kok diperintahkan untuk dicelup? Ya subhanallah. Jangan kemudian mempertentangkan dengan apa? Medis. Apakah Allah yang menciptakan lalat tidak tahu bahwasanya lalat itu tempatnya di situ? Allah Maha tahu. Ala ya'lamu man khalaq. Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha mengetahui apa yang Allah ciptakan. Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah al-hadits as-sahihah ya, menyebutkan hadis ini. Ya. Dan beliau menyebutkan ya, ada sebuah jurnal ilmiah yang beliau baca. Dan ternyata setelah ditemukan alat-alat melihat ya, mikroorganisme, sesuatu yang kecil ya, ternyata terbukti bahwasanya memang salah satu sayap dari sayap lalat ini ada penyakitnya dan ada obatnya pada sayap yang ada yang lain, dan ketika dicelupkan maka akan bertemulah antara penyakit dengan penawarnya. Allahu akbar ya.
Walaupun kita tidak tahu ada penelitian ini, tugas seorang muslim adalah mengimani apa yang disabdakan oleh siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Bayangkan Nabi di hadapan kita, ada lalat jatuh, kemudian Nabi mengatakan, celupkan lalat itu ke dalamnya. Enggak ya Rasulullah, ini lalat tempatnya bukan di sini namanya. Biasa tempat-tempat kotor. Beradab atau tidak seperti itu? Ya. Masalahnya kita berhadapan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, ini sebagai salah satu contoh juga. Nah, ketika ada hadis ya, yang bertentangan, yakni bertentangan menurut orang tadi dengan medis atau menurut atau dengan adat istiadat atau dengan akal atau dengan hawa, mana yang diutamakan? Yuqaddim sunnatar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq.